And we are live. Selamat datang di Klinik Gratis Agile Kampus. Apa kabar rekan-rekan Wuhu. sekalian di 2021? Selamat tahun baru semuanya. Dan untuk mengawali awal tahun baru Anda, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Anda bisa menebak ya? Tentu saja, di awal tahun baru, hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengikuti klinik gratis Agile Kampus. Apalagi, ini baru tanggal ketiga dan sudah ada klinik. Anda dipadu Yo, oleh saya, Muhammad Mufid Afif, selaku Technical Consultant di Agile Campus. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membahas pertanyaan apapun tentang Agile. Dan akan betul. dipaparkan oleh Rizky Syaiful, Principal Consultant di agilecampus.org. Rizky juga memiliki peran sebagai Culture and Engagement Lead di Altera. Di Agile Campus, Betul, kami betul. melatih banyak organisasi agar dapat mencapai gotong royong masa kini. Prinsip Agile mendongkrak rasa kepemilikan profesional terhadap hasil kerja yang dibuat. Karena kami percaya, tim dengan rasa kepemilikan tinggi secara bertahap akan bersama-sama menghasilkan produk berkualitas tinggi. Pelajari lebih lanjut tentang Agile Campus di www.agilecampus.org. Saya beri sebuah pemaparan sedikit tentang bagaimana 1 jam ini formatnya jika bagi rekan-rekan yang baru bergabung. Jadi dalam 15 menit, 5 sampai 15 menit pertama kita akan mendengarkan pemaparan umum dari Bung Rizky. Kemudian setelah 15 menit selanjutnya, 45 menit sisanya kita bisa bahas berbagai macam pertanyaan dan diskusi yang berkaitan dengan Agile. Oke, Bung Rizky. Sudah tersambung ya Bung Rizky? Siap, aman, lanjut. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pemaparan dari Bung Rizky. Silakan Bung Rizky. Oke, thank you Pak Mofet. Ini spesial buat Mas Iwan. Teman lama dulu ketemu di Semarang. Jadi ini sesi ya, 5 hal revolusioner yang dibawa oleh Agile Software Development. Mari mulai dari problem, masalah. Masalah apa aja sih yang muncul sehingga lahir Agile Software Development? Pertama, ini ya, terlihat kan di sini? Jadi ini biasanya rentang sebuah proyek. Di awal dibayangkan 1 tahun nih gitu di kontrak ya. Ternyata realitanya jadi 2 tahun, maaf jadi 3 tahun. Dan terus abis launch, barangnya juga nggak dipakai gitu. Jadi gagal, di pasar. Yang gagal, yang rugi apa, usaha 1 tahun atau 3 tahun? Pasti 3 tahun. Terbuang sia-sia tuh, gaji buat bayar programmernya, analisnya, semuanya gitu. Nah, kok bisa ini kejadian? Nanti kita bahas, tapi kita zoom in dulu ke kehidupan programmernya. Di sini terlihat ya, ada yang mungkin 2 hari nggak tidur, ngejar deadline. Nah, itu bikin dia jadi sakit dan juga bikin dia jadi kualitas kerjanya menurun, sehingga jadi banyak bug. Bug inilah yang akhirnya tetap bikin dia nggak senang hidupnya setelah launching ya. Jadi ditelepon jam 2 malam, suruh bug fixing soalnya emang, krusial banget fiturnya gitu. Jadi ini yang terjadi di negara maju ya, tahun 80-an akhir. Sehingga orang-orang di sana ya, yang emang dia peduli sama software development, mikir, ini yang salah orang-orangnya atau proses kerjanya gitu. Pas dilihat, kayaknya bukan orang-orangnya, bukan programmernya, bukan analisnya, bahkan bukan project manajernya gitu. Tapi cara kita ngerjain proyek software development, itu kayaknya nggak cocok kalau dipakein cara untuk bikin jembatan, bikin gedung gitu. Nah, akhirnya mereka bereksperimen, bikinlah nih, ada di SDM, terus Scrum, XP, ini di akhir 80-an. Habis itu Kanban muncul tahun 2000-an gitu ya. Dan yang bikin Scrum, yang bikin XP, dan perwakilan di SDM dan juga dari yang lain gitu, ada perwakilan, ngumpul
tahun 2001 dan disinilah lahir kata agile. Mereka sepakat yang mereka ciptakan itu benang merahnya ada di kata agile atau tangkas. Ya, jadi ini kelahiran Agile Software Development. Kalau kita zoom in, kita lihat apa sih isinya Scrum, XP, DSDM, hal-hal revolusionernya di sana. Itu saya rangkum jadi 5 hal. Pertama ini, minimum viable product gitu. Jadi sebuah mindset ya untuk sesegera mungkin rilis produk yang bisa dipakai oleh user, beneran dipakai ya, bukan dites 1-2 kali gitu. Dan itu jadi kita bisa validasi hipotesa utama dari produk tersebut. Nah, di minimum di sini artinya benar-benar kecil fiturnya, sekecil mungkin. Yang penting hipotesa utamanya bisa tervalidasi. Nah, dari sini terlihat nih, mungkin kalau udah nerapin MVP, nggak lagi nih 1 tahun nih buat pengembangan gitu di awal, bikin fitur yang banyak. Nah, setelah itu misal udah rilis pertama kali ya di MVP ini, tetap aja rilis terus dan sering gitu. Nggak berhenti-berhenti untuk cepet rilis, sering ngerilis. Fitur baru ditambah gitu ya. Apa yang ditambah? Apakah terserah yang punya proyek gitu, project manager atau project sponsor yang punya duit? Enggak, ya mereka boleh punya visi, boleh punya hipotesa, tapi itu harus berdasarkan dan tervalidasi dari, suara-suara pengguna ya, user voice, gitu. Jadi inilah yang mengarahkan poin 1 dan poin 2 ini kenceng ya geraknya, tapi geraknya ngasih value ke user, itu di poin 3 ini, gitu. Ini yang ada di aturan Scrum, XP, DSDM, dan Kanban, dan lain-lain. Nah, terus poin keempat, misal nih poin 1, poin 2 itu udah bikin jadi kenceng kerjanya gitu, terus, melayani user, itu pasti bebannya berat buat developer gitu ya. Kalau mereka ya udah seperti gaya kerja zaman project management dulu nih, bikin jembatan. Jadi, estimasinya dijadiin deadline, kunci. Di sini Agile Software Development mengajarkan untuk ya estimasi dianggap sebagai estimasi gitu. Oh, kira-kira beres kapan? Oh, sekian atau buat 1 bulan ke depan beres apa aja misalnya. Nah, itu estimasi. Nah, estimasi ya nggak dikunci gitu. Nah, kok bisa? Pada akhirnya kan soalnya kita butuh nih, apa namanya, penerawangan gitu. Kapan kita harus ke orang marketing, kapan kita launching, kapan kita ngambil momentum. Nah, jadi gimana solusinya? Sementara kita dilarang estimasi jadi deadline. Solusinya adalah estimasi engineers ya, developers itu dibuat seakurat mungkin. Caranya gimana? Caranya dengan ya itu tadi, ini udah poin 2 nih, kita rilisnya kecil-kecil. Karena rilisnya kecil-kecil, kita bisa detailkan requirement dengan detail. Nah, dengan begitu, estimasi jadi lebih akurat. Kalau di sini ya kelihatan kan estimasinya 1 tahun, realitanya 3 tahun. Gitu. Soalnya emang gede banget yang diestimasi. Susah buat didetailin. Oke. Nah, poin nomor 5 itu adalah TDD. Di sini kita ngasih safety net ya, bahwa poin 1 dan poin 2, poin 3 ini bikin development tuh bisa geraknya cepet, pivot-pivotnya tuh cepet. Nggak diduga gitu ya, 3 bulan ke depan mau ngerjain apa. Nah, itu bikin fitur-fitur jadi berkembang cepat, bisa banget ya, apalagi kalau arsitekturnya jelek, itu satu fitur dibuat, bikin bug di fitur lain. Nah, itu dijaga sama TDD. TDD inilah yang bikin software aman karena dia dites oleh software lain. Kalau dia dites sama manusia, satu bisa khilaf ya, bisa lupa. Kedua, pasti nggak mungkin benar-benar dites semuanya dari awal gitu. Bakal capek gitu, makin besar
software-nya makin banyak yang harus dites dari awal setiap ada perubahan. Kan nggak mungkin. Benar-benar. Nah, TDD inilah yang menjaga ya dari poin 1, poin 2, poin 3. Nah, 5 hal ini nggak cuman ini sih, sebenarnya ada hal-hal lain yang emang baru dibawa Agile Software Development. Cuman ya menurut aku yang utamanya di 5 ini. Gitu. Teman-teman ya bakal lihat ini bahwa si Agile Software Development ya dengan 5 hal ini akhirnya menghilangkan project mindset. Project mindset itu bikin software itu ya udah project doang sekali gitu. Nah, enggak, software itu sesuatu yang hidup. Selama dia dipakai, dia ada masukan, dia perlu diupdate gitu kan, dia punya kompetitor, dia bisa ditinggalin sama user gitu. Beda sama gedung sama jembatan Benar-benar. yang dinamikanya lebih rendah. Artinya perlu di-maintain terus, maka mindsetnya produk. Menarik. Meskipun di dalamnya tetap aja project-project. Nanti kita bakal bahas detail. Dan oke, sebenarnya teman-teman bisa ini kan buka aja manifesto.org. Nah, di sini dia bikin 4 prinsip, 4 butir Agile Manifesto, terus ada 12 prinsip ya. Nah, itu yang kalau saya rangkum jadi 5 poin ini. Jadi lebih mudah ngapalnya. Bahkan kalau mau lebih gampang lagi, ya teman-teman bayangin aja gitu. Agile atau tangkas itu kan ya kayak binatang gitu ya, lincah. Apa aja sih lincah itu gitu? Ya geraknya cepet dan juga luwes, fleksibel gitu ya. Nah, terus nggak gampang jatuh dan nggak cuman sekali doang gitu, kayak cheetah, lari kenceng tapi cuman sekali. Nah, itulah teman-teman bisa lihat nih, poin 1 dan 2 itu cepetnya, poin 3 itu si fleksibelnya, adaptif, luwes. Nah, poin 4 ini bikin jadi nggak gampang jatuh. Bisa geraknya panjang, nafasnya panjang, gitu. Nah, ini intinya Agile Software Development kalau teman-teman mau jalanin Scrum, XP gitu, Kanban, atau bikin sendiri, framework sendiri. Nah, pastiin 5-5-nya ini ada. Utamanya di sana soalnya. Gitu deh, Pak Mufid. Gimana? Oke, terima kasih banyak Bung Rizky. Ini pemaparan yang sangat menarik ya. Dan kita coba ulang sedikit ya. Jadi yang pertama itu ada di mana layar saya tadi? Yang pertama adalah MVP, yang kedua adalah rilis yang sering, ketiga dengarkan feedback pengguna, keempat adalah estimasi tidak sama dengan deadline, dan yang kelima adalah TDD. Ya, ini menarik sekali ya. Kedengarannya kayak cukup straightforward ya. Tapi dari kemarin kita selalu mendapatkan pertanyaan bahwa ini tidak sulit diimplementasi dan justru masalah-masalahnya ada di luar sini ya Bung Rizky ya. Jadi Ya, kita maksudnya sulit diimplementasi. ya ya Tidak mudah. betul ya. Justru masalahnya itu justru ada underlying yang ada di sini. Jadi seperti transparansi, bagaimana melakukan Ya, dokumentasi yang baik, bagaimana melakukan komunikasi yang baik dalam tim begitu ya. betul, Oke, betul. terima kasih banyak Bung Rizky. Dan sekarang kita Mungkin Pak Mufid ada pertanyaan nggak? Kalau di pemaparan ini, dari Pak Iwan atau Pak Febri? oke, kita sapa dulu. Ada Pak Iwan, selamat datang Pak Iwan. Ada Pak Febri, bisa mendengar dengan baik? Pak Iwan dan Pak Febri? Iya. Oke. Aman Mas, masuk. Oke, mungkin Ada pertanyaan kah? saya mungkin minta feedback dulu nih dari 5 boleh. poin nih, 5 poin yang tadi disampaikan oleh Bung Rizky dari Pak Rizky. Ini apa nih yang terbayang dari 5 poin ini? Mungkin saya ke Pak Iwan dulu kali ya. Ini kalau ngelihat di lapangan gimana nih kalau dibandingin 5 poin ini di lapangan? Iya. Oke. Thank you Mas Saiful udah di invite ke sini ya. 5 poin ini sebenarnya sepanjang tahun ini kan kita baru ini ya Mas, baru ngebangun tim dan juga ngebangun banyak produk. Dan ternyata
project ya. Jadi apa namanya, mindsetnya tuh masih masih kecampur-campur, dan kita sebagai tim IT itu masih meraba-raba ya mana yang paling tepat untuk kita gunakan. Mhm. Ada Menarik. satu produk yang kita kemarin bangun di bulan Juli, Agustus, itu kemudian launching di bulan Oktober awal. Hmm. Nah, ini menggunakan kayaknya sih hampir menggunakan kelima prinsip ini ya. Jadi Menarik. MVP kita benar-benar fokus ke apa namanya, fokus ke fungsi yang kira-kira kalau tidak ada ini nggak bisa nih, ini harus ada nih. Kalau kita harus milih satu, dia yang harus ada duluan gitu. Hmm. Terus yang kedua, early and often release, ini juga kita udah mulai terapkan karena setiap minggu itu ada something new yang terus kita rilis. Menarik. Yang ketiga itu user voices. Nah, ini mungkin agak kurang karena Oh. karena tim IT kami kan berangkat dari 1 dan poin 2 udah dilakuin ya. 1, 2 Jadi poin 4-nya ya. juga nggak terlalu berat gitu, meskipun dari sisi klien deadline, due date. Ya, ini yang poin 4 tahun ini mau kita benar-benar terapkan Mas, karena ini kan kita di set panjang ya. Ini mulai awal Januari sampai nanti akhir Desember ada roadmap yang harus kita set, dan ini harus di set bareng-bareng sama tim, dan ya pasti ada disclaimer ya. Estimation is not deadline, karena ya faktor development kan bukan hanya tim DT ya. Jadi harus benar-benar dipahami apa yang membuat ini jadi meleset atau apa yang membuat ini jadi lebih cepat gitu. Ya. Nah, yang poin 5 ini mungkin memang harus benar-benar kita terapkan ya Mas, karena kita sama sekali belum menerapkan ini. Semua masih berbasis manual. Jadi tim QA kita yang berjuang keras. Alasan dia nanya pertanyaan ini gitu. Gimana kita bisa bikin requirement di awal project itu yang buat nge-set MVP di awal project. Oke, lanjut ya. Saya buka Outreach. Terlihat di sini kanvasnya? Ya, cukup jelas. Cukup jelas ya. Saya nulis teks di sini. Ya, silakan Bung Rizky. Oke. Jadi pertanyaan akhirnya adalah tentang due date. Gimana nih biar scope-nya jelas dan scope aja deh. Nah, sekilas info sedikit. Di 2 minggu lalu kita ceritakan, kalau kita jadi project manager dan kita pengen memanfaatkan ilmu agile software development kita di proyek, itu saran saya jangan langsung terapkan Scrum atau Kanban atau XP. Khususnya kalau belum pernah ketemu sama kliennya. Gitu. Ini kayak first encounter. Nah, kenapa? Karena buat jalan Scrum yang benar itu harus itu tadi. Saya lihat kan yang di sini estimasi bukan deadline gitu. Nah, gimana klien bisa nerima gitu bahwa kita tahu development itu nggak bisa dipak gitu. Jadi nggak dimasukin di kontrak biasa. Apa sih kontrak biasa maksudnya? Ya udah kontrak yang ada di sana requirement sama biasanya apalagi time gitu ya. Nah, ini semua kan yang ntar terlihat ujungnya bisa jadi cost. Berapa biayanya gitu, berapa harga proyeknya. Nah, yang kalau mau tetap jalan prinsip agile-nya itu yang kita harus pastiin adalah itu tadi requirement-nya itu masuk kriteria MVP. Ya. Minimum viable product. Kecil-kecilnya tapi tetap bisa dipakai. Bukan dites 1-2 kali doang, dikasih komentar tapi beneran dipakai day to day. Gitu. Menarik. Nggak mesti dirilis ke semua user, rilis gede-gedean enggak, malah jangan, nggak bagus. Rilis ke early user. Orang-orang yang emang punya pain-nya, emang peduli sama masalah yang di-solve
oleh produk itu gitu, sehingga mau ngasih feedback, gitu ya. Dan di sini juga menjadi Nah, penting ya yang Bung Rizky ya, bahwa emang cari apa tuh? customernya dulu tuh yang mau make. Jangan Betul, jangan sampai betul. kita bikin produk target usernya siapa? Semuanya. Semua orang yang mau pakai itu adalah target user kita. Wah, itu tidak akurat ya Bung Rizky ya. Oke, silakan dilanjut Bung Rizky. Iya, iya. Itu ntar bakal susah karena MVP ini sia-sia kalau nggak dipakai. Gitu. Kalau harus dipakai sama banyak orang, wah ribet dong. Orang masih minimum gitu ya, belum tervalidasi. Oke, timbul pertanyaan, gimana kita ngedilin requirement MVP ini ke klien yang emang baru kenal gitu, belum ketemu. Nah, ini berat emang. Kalau syukur-syukur ya, itu si klien, terutama bos-bosnya, udah dengar konsep MVP. Kalau misalnya belum, teman-teman itu coba bantu. Tadi kan kata kunci saya tentang MVP, apa? Hipotesa utama. Nah, setiap produk atau ide fitur lah misalnya, anggap produknya udah ada, tapi pengen bikin fitur gede baru gitu yang belum ada, atau mungkin produknya benar-benar belum ada dari nol, itu pasti punya hipotesa utama. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa hipotesa utama WhatsApp? Pas dulu WhatsApp dibikin, yang mana udah ada incumbent-nya itu BBM. Kira-kira apa tuh hipotesa utamanya WhatsApp? Apa hipotesa utamanya? Mungkin Masalahnya ada yang apa mau ya? dijawab? Oke, ada yang mau jawab mungkin? Boleh Mas. Apa tuh? Silakan. Kalau dari sudut pandang saya sih kecepatan ya. Oke, jadi masalah utama yang ingin diselesaikan dari WhatsApp adalah kecepatan. Bagaimana itu Pak Iwan? Cepat dalam koneksi yang seminimal mungkin. Oke. Oke, Baik. Nah, saya bukan pengguna PBM. Saya nggak tahu tuh BBM punya masalah dari sisi kecepatan gitu. Nggak tahu. Mofet pernah nggak? Wah, saya juga tidak memakai BBM ya. Kebetulan saya jualan di BBM dulu. Oh wow. Oh ya Dia ya ya. menghambat ya waktu itu ya. Oh jadi memang banyak gitu ya. keluhannya itu emang nggak speednya nggak bagus gitu ya Pak Iwan ya. Speed dan too much apa ya Mas? Too much lah pokoknya, kebanyakan fitur yang jadi kita Fitur. bikin kita nggak apa namanya produktif aja gitu kalau begitu. Ini BBM di 2010-an ya? Udah seperti ini ya situasinya ya? Terakhir masih pakai sebelum mereka tutup sih. Masih aktif pakai. Bahkan masih pakai. Oke, baik. Oke. Nah, bisa jadi itu hipotesa utamanya. Tapi menurut Pak Iwan, apalagi sih yang beda dari BBM sama WhatsApp? Yang fundamental beda? Mungkin sih ini ya Mas, jangkauan user personanya kali ya. Oke, user persona. Oh, dia emang menarget user yang beda gitu. Pas dulu dibikin BBM. BBM itu datang dengan apa ya, sesuatu yang keren, lucu, unik, dan ini nggak cocok untuk kebutuhan dasar orang-orang ya baby boomer ya, usia 30-40 tahun ke atas gitu. Oke. Mungkin. Ya. Kalau menurut saya yang beda dari BBM WhatsApp itu fundamental itu adalah PIN-nya. WhatsApp nggak punya PIN. WhatsApp pakai nomor telepon sebagai PIN. Gitu. Dan dampaknya itu adalah ya pas kita ada di grup, kita jadi bisa lihat nomor telepon orang-orang. Gitu kan ya. Kalau di BBM ya PIN berarti kita nggak bisa nelpon tuh. Nomor telepon kita aman, nggak keluar. Gitu. Nah, menurut aku itu hipotesa utama WhatsApp. Apakah orang mau share PIN-nya? Share nomor teleponnya di grup. Oh, jadi justru menurut Pak Rizky ini masalah utamanya, hipotesa utama dari BBM ini, karena ini kan targetnya untuk orang-orang bisnis ya. Jadi privasi sebenarnya ya.
Privasi dengan Bisa jadi, pakainya makanya PIN itu skema jadi BBM dulu privasi begitu gitu. ya. Oke, menarik. Gimana tuh? Lanjut Bisa tuh jadi, Bung Rizky. bisa jadi. Oke, orang mau share nomor telepon nggak? Gitu. Nah inilah ya million dollar questionnya tuh di sini. Kalau jawabannya enggak, ya berarti BBM benar, gitu kan dengan strateginya. Kalau jawabannya iya, nah berarti co-foundernya WhatsApp yang bikin ini bisa bikin produk yang wow, yang emang artinya kan bikin SMS gratis, gitu. Di waktu itu 3G ya kalau nggak salah ya, 3G atau 2G itu udah stabil. BBM bisa chatting, cuman kan sama BBM doang. Nah, kalau kita jadiin PIN ke nomor telepon, ya berarti bisa ngontak semua orang dong yang ada di kontak book kita. Gitu. Maka itu SMS gratis. Ini secara value gede banget. Gitu. Pasti bakal viral. Nah, cuman kan belum tahu nih, orang mau nggak share nomor teleponnya. Nah, yang MVP itu adalah fitur-fitur apa aja sih yang dibutuhkan untuk riset ini. Gitu. Jadi, apa aja tuh kira-kira? Nih, sekarang aku tanya balik lagi. Buat bikin versi BBM yang nggak pakai PIN, tapi makainya nomor telepon, Ya. lanjut aja berarti. Di sini yang pasti kan chat, gitu. Bisa chatting. Chatting apa dulu nih? Chatting pribadi atau grup gitu kan? Tadi kan udah dibilang nih, hipotesanya, oh nge-share nomor telepon. Berarti konteksnya di grup. Artinya di yang pribadi, ya, person to person, dan juga di grup chat. Nah, timbul lagi pertanyaan, mau seperti apa fitur chattingnya? Mau full komplit banget seperti BBM waktu itu? Ada stiker, ada emoji, bisa kirim foto gitu lah, atau mungkin file. Nah, ingat lagi di sini kuncinya, minimum. Jadi seminim-minimnya. Tanya diri kita, kira-kira butuh nggak sih buat ngevalidasi ini, yang mau share nomor telepon ini gitu. Nah, anggaplah setelah kita riset, kita ambil keputusan bahwa, oh cuman teks doang. Jadi di sini fitur person to person, teks, dan image misalnya. Nah, habis itu di sini setelah beres bikin fitur orang ke orang ya, kirim teks dan image, ya udah tinggal bikin fitur grup chat. Udah termasuk fitur teks dan image-nya udah ada di sana gitu kan. Dan tentunya di sini kita sebelum bikin chatting, kita perlu bikin fitur registrasinya gitu. Jadi di sini ada registrasi yang tadi pakai nomor telepon. Nah, habis registrasi tentu sebelum kita ngechat kita perlu kontak listing. Nah, ini yang buat ngambil dari kontak phone. Nah, habis itu dilihat penggunanya siapa-siapa aja yang udah juga daftar, supaya ntar tinggal dipencet profilnya terus tinggal chatting. Dan ya habis itu bisa bikin grup chat. Nah, kalau udah di sini harusnya sih udah bisa divalidasi nih yang hipotesa utamanya. Ini udah MVP artinya gitu. Ini yang dibungkus sebagai MVP. Nah, setengah jalan kita udah berhasil. Gitu ya, bahwa kita udah bikin requirement-nya jadi minimum, tapi pas ini beres bisa dipakai sama user. Jadi kita bisa dapat jawaban, orang mau nggak nge-share nomor teleponnya, gitu ya di grup. Nah, yang PR kedua tetap ada. PR kedua itu sebenarnya standar project management, bahwa makin detail requirement, ya, makin gampang kita buat estimasi. Gitu. Makin Benar. kecil kemungkinan scope berubah di tengah. Dan teman-teman perlu
perlu bersyukur juga gitu. Oh, Karena ini requirement-nya juga udah disunat-sunat, bener-bener minim, yang penting bisa memvalidasi hipotesa utamanya, artinya nggak banyak yang harus didetailin gitu. Dan kecil kemungkinan juga setelah detail tiba-tiba jadi ada perubahan di tengah. oke. Karena kan skupnya dari awal item kerjanya udah dikit, gitu ya. Nah jadi detailkan, kalau perlu sampai bikin high fidelity prototype, Hmm, ya. Nah ini apa? Teman-teman bisa googling. Nanti ini kita main-main gambar sebenarnya, ya pakai Adobe Illustrator atau yang lain. Dan tapi gambarnya itu bisa kita pencet terus pindah ke gambar lain, seolah-olah software jalan. menarik. Ada software khusus bahkan buat bikin prototype, ada Figma, gitu. Dan yang lain-lain juga banyak, teman-teman bisa googling. Ini emang PR sih, capek ngerjainnya. Cuman, ya lagi-lagi balik lagi, cuman dikit kok itemnya, gitu. Jadi nggak berat mudah-mudahan. Dan diskusi tentang detail juga bisa lewat prototype ini, gitu. Oh bahwa ntar diubah tampilannya, itu harus komunikasi sama klien intens ya, tentang high fidelity prototype ini. Sampai nanti ditaruh di kontrak. Gitu. Dan juga karena udah ada prototype, engineer ya developer juga bisa menilai dan akhirnya bisa kasih estimasi yang lebih akurat tentang lama pengerjaan. Nah, ini balik lagi ke yang time di sini ya. Gitu. So libatkan developer juga di awal, nggak cuma klien, pas bikin high fidelity prototype ini. Harusnya masalah due date dan requirement tentang project yang emang itu di awal ya, jadi buat bikin MVP harusnya bisa solve. Gitu. Kalau udah setelahnya, harapannya kita sih nggak pakai cara ini lagi, udah bisa pakai Scrum, pakai Kanban, pakai XP gitu. Dan posisinya juga enak karena user udah ada. Oke. Kita bisa langsung tadi dengar masukan user buat ngarahin produk kita. Gimana? Terjawab kah? Oke. Ada pertanyaan tambahan? Oke, bagaimana? Ada tanggapan terkait pemaparan Bung Rizky terkait MVP produk? Sayangnya sih penanya nggak datang ya, Ya, tidak Pak masalah. F dan Mungkin Pak kalau Ade Suhendar. Gitu. Dari yang Sudah lain ada berhalangan. pertanyaan, ya tidak ada masalah. Oke, Bung Rizky, kita mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana ini, Bung Rizky? Boleh. Oke, Lanjut. saya tampilkan di layar pertanyaannya ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan juga yang masuk ke Kalau ini penanyanya ada nih. ya ke kita. Level tim engineering manakah yang wajib ikut sesi sprint? Kalau di tempat kami, karena posisi lead engineer belum lengkap, sehingga pilihannya hanya manajer atau staff. Kalau manajer, tidak setiap sesi bisa ikut karena handle banyak tim. Kalau staff, keluhannya pada merasa kalau waktunya terbuang. Ngomong-ngomong, off topic sendiri ya, engineering ini agak lucu ya, karena kalau di software mungkin kita akan bangga ya menyebut wah ini tim engineering gitu, padahal engineering itu ya sesungguhnya kan apa ya, itu suatu hal yang suatu ya konstruksi fisik, mungkin lebih ke sana ya. Jadi sebenarnya sih saya sendiri agak kurang senang menyebut software engineer karena faktor engineer-nya agak sedikit kurang. Tapi oke, itu berbeda cerita. Pertanyaan di sini adalah mengenai bagian siapa saja sih yang ikut. Oke, Bung Rizky, gimana nih cara menjawabnya? Ya. Menarik juga komentar Bang Mufid tadi. Soalnya berarti software itu bukan engine ya?
bukan mesin. Gini ya, kalau bicara tentang ini, engineering, problemnya dari kita nyebut itu insinyur atau engineering, itu diikat oleh, Ya. saya lupa nyebutnya, asosiasi atau, ya kalau di, ada ikatannya gitu ya, ada semacam ikatannya gitu. Tapi kalau di Indonesia, software engineer tidak diikat oleh suatu, lembaga profesi atau kedinasan gitu. Jadi, iya gitu ya. Setahu saya kalau di Kanada ya. Jadi kita bisa sebut software engineer itu adalah engineering gitu. Tapi oke, itu beda cerita ya. Oke, Bung Rizky. Oke, oke. Oke. Ya, balik ke pertanyaan. Oke. Jadi engineer level mana aja nih yang ikut di acara sprint? Kayaknya kok nggak efektif ya kalau semua ikut gitu. Di sisi lain kalau level manager agak sibuk sama meeting. Benar ya Mas Iwan ya? Nah, kita balik lagi. Mas Iwan itu secara formal pakai framework apa? Oh, saya emang mau pakai framework Scrum nih misalnya gitu. Dan mau disiplin sama Scrum. Atau saya nggak terlalu peduli sebenarnya. Kalau emang ujung-ujungnya bikin framework sendiri juga nggak masalah. Mas Iwan gimana? Ya, awalnya sih kita fokusnya ke Scrum ya, Mas. Tapi setelah dilaksanakan, ternyata wah ini kayaknya kita belum mampu dan memang belum butuh untuk Ya, disiplin sama aturan-aturan Scrum. ya. Jadi ya mungkin bisa dibilang hybrid lah ya, Oke, siap, gitu Mas. siap. Oke. Tapi arahnya sendiri lebih Nah, kemana nih, Pak Iwan? Lebih ke arah, waterfall Arahnya kah atau gimana? kalau ini ya Mas, high level konsep kita menjelaskan ke teman-teman yang di luar IT, non IT atau orang yang nggak terlalu ngerti development. Ya kita high level konsepnya ngomongnya simpel sih. Jadi Scrum tuh sebenarnya kayak penjadwalan aja sih teman-teman. Setiap Senin kita ngapain, terus Selasa Rabu Kamis kita ngapain, Jumat Oke. ngapain gitu. Oke. Ya. oke. Terima kasih Pak Iwan. Sip. Thank you ya. Jadi aku tangkap sih sebenarnya pragmatis aja. Nggak butuh atau pengen buat disiplin dengan Scrum. Nah, kalau kayak gitu, saya bakal jawab dari posisi pribadi dulu nih. Menurut saya, kan masalah pengembangan itu intinya tentang desain, terus develop. Nah, ini dari zaman dulu bikin piramid, sampai yang terbaru ya, bikin gedung gitu, bikin Monas. Pasti ini. Dan apapun. Di elektronik juga tetap sama, desain, develop. Perihal ntar nanti mau balik lagi gitu, itu urusan lain. Nah, makin detail desain, makin bagus, makin lancar buat di-develop. Makin rancu desainnya di awal, makin nggak jelas, makin bisa lari ke sana ke sini. Nah, makin susah buat di-develop ya. Ada banyak pertanyaan gitu yang masuk, yang nunggu di sana. Dugaanku di Mas Iwan itu adalah karena teman-teman engineering, ya ini kita gambar aja. Ada 3 misalnya nih ya, developer tim di T, kalau bahasanya Mas Iwan, itu ikut diskusi sama product owner ya Mas Iwan ya? Iya, Mas. Nah ini dari klien atau ini internal development? Internal, jadi dari divisi yang berbeda. Internal development. Oke. Nah ini pas diskusi itu banyak bahas desain gitu. Jadi belum matang-matang banget nih, product owner datang di sprint planning. Gitu. Jadi banyak bahas desain yang akhirnya nggak efektif buat engineer ikut ngobrol dan diskusi. Gitu. Di sisi lain kan Scrum juga pendek tuh buat sprint planning yang 1 bulan itu waktu buat sprint planning yang waktu sprintnya 1 bulan itu maksimum 8 jam. Dan kalau suatu sprintnya 2 minggu, seminggu bisa jadi lebih kecil.
Nah itu kalau pengalaman aku sih juga sempit. Kalau PO-nya datang di posisi yang juga masih gamang tentang apa yang harus dibuat, detailnya seperti apa, gitu. Dan mungkin nggak relevan diskusinya buat ke semua dev team. Bener nggak Mas Iwan? Iya, betul banget, Mas. Gitu ya, kayaknya itu yang terjadi. Nah ini yang aku pribadi ya, kalau aku jadi pencipta Scrum, aku bakal lebih detail lagi ngasih anjuran bahwa si product owner ini kalau bisa punya tim sendiri, gitu. Di Scrum Guide sebenarnya ada sih dibilang bahwa product owner itu bisa dibantu sama orang lain gitu. Nih, buat detailing requirement gitu kan, benar-benar jelas, developer tinggal kerjain. Itu bisa dibantu sama orang lain, tapi accountability-nya tetap ada di dia, gitu. Nah ini yang kalau di lapangan jelaskan, product owner itu penentu keputusan, fiturnya mau kemana-mana aja. Biasanya tuh waktunya kurang, gitu. Waktu dia kurang, dia perlu meeting, dia biasanya juga punya tugas di kerjaan. Kalau ini software yang dibuat untuk internal ya, nah, dia juga punya day to day job. Dan kalau ini produk bisnis, dia juga perlu ketemu klien. Itu satu. Kedua, dia biasanya tuh orang yang big picture, gambarnya gede gitu. Ya saya sebagai orang yang kayak gitu juga bisa berempati gitu. Susah buat ngedetailin requirement, nyiapin dari awal gitu ya, bikin nanti pas sprint planning udah siap. Maka dari itu harus dibantu. Scrum Guide sih nggak bilang harus itu tim khusus. Jadi sebenarnya bisa juga dibantu sama si dev teamnya. Tapi kalau saran saya sih tim khusus. Isinya siapa? Isinya itu UX researcher. Isinya itu juga ada orang UI, orang desain gitu. Yang mereka kerjain nanti hasilnya adalah si produk backlog itu. Gitu. Produk backlog. Gitu ya. Yang udah detail. Kalau emang ada orang desainnya, bisa jadi aset-aset desainnya juga udah tinggal dipakai sama dev team. Jadi dev team ini nggak ada orang desain lagi, tinggal ngejahit aja nih dari resource-resource tampilan yang dibikin sama orang UX ini. Gitu. Dan apakah artinya dev team jadi benar-benar lepas, angkat tangan, nggak bisa ngasih komentar, nggak diajak diskusi tentang requirement? Nggak juga. Kenapa? Karena ya dev team juga adalah stakeholder dari si produk, dia punya kepentingan tentang produk itu, dia juga diwajibkan nanti ikut di sprint review, ya ini berarti acara beda lagi, ada si product owner, ada stakeholder, ya ini orang-orang yang terkena dampak dari softwarenya, bisa user, bisa bos, ya owner. Habis itu ada juga si developers. Gitu. Nah, di sprint review ini emang agendanya ngelihat produk versi terbarunya gitu dan ngebahas hal-hal yang penting gitu, hal-hal user analytic, komentar dari user, kompetitor misalnya, supaya bisa bikin produk belok yang lebih baik lagi gitu. Nah ini dev team juga ikutin, juga ikutan. Jadi emang dia tetap punya uh, influence sama produk backlog. Meskipun ada tim khusus yang emang ngedetailin ini. Yang mana timnya itu dipimpin sama product owner. Sampai sini cukup jelas nggak, Mas Iwan? Pak Iwan? Ya, cukup jelas, Mas. Cuman memang secara apa ya? Kita ini sebenarnya role PO ini
data tahun kemarin tuh belum apa ya, belum di-assign secara jelas. Jadi PO-nya ini tahun kemarin tuh dari teman-teman operation. Oh, oke. Jadi secara development juga kurang begitu ngerti, dan Oke. ya selalu tendensinya ke arah gimana operasinya biar bagus, tapi nggak ada, ya fokus dia ke operation. Baru Oke, tahun oke. ini sih mau dibikin tim khusus yang PO. Oh iya, jadi Oke. emang ada rencana ya? Udah ada rencana karena ya banyak inilah, kita nggak punya apa ya, sosok yang cukup objektif untuk bisa membuat decision making yang baik gitu. Oke, oke. Oke Pak Iwan, saya Ma- mungkin klarifikasi lagi nih. Pertanyaannya ini di development team kalau semuanya ikut nggak efisien karena emang waktunya beda-beda. Tapi saya mungkin mau pertanyaan, apakah ada apa ya saya menyebutnya ya? Apakah ada semacam kalau kita mau ngebuat fitur, apakah itu sudah ada dokumennya, sudah ada backlognya, dan backlognya itu detail sampai fiturnya apaan aja, tombolnya ada apaan aja, tampilannya seperti apa, atau itu didiskusikan waktu sprint planning tersebut? Nah, kita Oke. setiap kali planning, Mas, itu tuh kayak ngebahas soal ini ya, soal operation issue atau bisnis isunya. Atau mungkin produk issue, misalnya, Oke, oh jadi ternyata produk yang kemarin kita kembangin ada problem gitu ya. Jadi oke, Oke. planning tuh kita nggak ngomongin development oke, secara detail, oke. Isunya itu requirement bisnis saja. dicatat nggak itu, Pak Iwan? Dicatat semua, Mas. Oh, dicatat. Tapi dibahasnya waktu proses sprint planning. Iya, di sprint planning, tapi kalau kita ngomongin requirement, UI apa segala macam itu nanti after planning. Jadi misalnya nih contoh ya, Mas. Oh, oke. Ya, Kita planning paham. ini, waktu planning kita mau bikin fitur untuk nambahin tombol untuk perpanjangan layanan ini misalnya. Nah, itu kita hanya ngebahas apa namanya, kebutuhan besarnya. Nah, nanti soal tampilannya bakal seperti apa, flow-nya kayak gimana, di produk itu apa, nanti itu kita bahas setelah sprint. Nah, nanti tim desain yang bikin nih sama teman-teman di QA, kemudian setelah itu jadi konsepnya, kita lempar lagi tuh ke teman-teman di squad untuk memberikan review dan feedback. Jadi itu di luar Oke. sprint. Oke, Oh, baik. paham, Cukup paham. jelas, cukup jelas. Oke, siap. Bagaimana Pak Rizky? Ada mau ditambahkan? Ya, jadi sebenarnya bahkan dengan skema yang tahun 2020, mungkin sebenarnya tinggal modif aja dikit. Kalau pengen flow-nya agak halus gitu ya. Bahwa yang didiskusikan di sprint planning, tadi ada isu-isu dari yang udah dirilis. Nah, itu lebih tepatnya ditaruh di sprint review. Di sprint planning benar-benar fokus kerjaan yang di sprint ini. Nah, terus tadi udah dibikin kan kayak tema besarnya apa yang mau dibuat sih gitu kan. Cuman belum detail. Nah, bisa jadi itu dilempar ke sprint berikutnya. Jadi tadi misalnya apa tadi contohnya Pak Iwan? Oh, pengen Perpanjang layanan. oh ya Perpanjang perpanjangan layanan. layanan gitu kan di sebuah sprint planning ketemu kita sepakat bahwa ini penting gitu ya. Tapi kan emang belum detail. Ya udah berarti ini buat next sprint gitu. Yang sprint yang sekarang yang kita detailin, yang kita sepakatin dari sprint sebelumnya hal pentingnya gitu. Itu kalau mau modif dikit kayak gitu. Cuman kalau emang mau ada tim khusus, nah itu bisa jalan paralel sih. Mungkin aku nambahin juga ya. Di tim ini, timnya product owner, tadi kan ada UX researcher atau UI UX-nya. Mungkin pas mereka diskusi bahas product backlog, roadmap, mungkin memang perlu manggil beberapa perwakilan dari dev team. Kadang-kadang kan juga ya namanya orang teknis ya, kayak bingung ini bisa nggak sih, possible nggak sih gitu. Nah pertanyaan kayak gitu emang perlu didiskusiin sama si developernya. Jadi itu yang mungkin nanti ada lead khusus atau mungkin ada yang wawasannya luas ya
di developer diambil, diajak diskusi. Itu bisa kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Rizky atas pemaparannya, dan seperti biasa makin malam makin seru bahasan kita. Tapi sayang sekali kita di sini hanya 1 jam ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ada di sini silahkan nanti bergabung lagi 2 minggu lagi dari hari ini, karena acara kita harus selalu rutin setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Jadi acara selanjutnya Yup. kita ada di 17 Januari 2021. Baik. Terima Thank you atas kasih. pertanyaannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak atas Terima pertanyaan-pertanyaan kasih yang banyak. masuk. Dan ya, sampai jumpa pada 17 Januari 2021. Terima kasih. Bye-bye. Oh ya, Pak Febri.